Alat permainan yang baik adalah yang sesuai dengan usia perkembangan anak dan membantu perkembangan motorik kasar dan halus, koordinasi mata, tangan, sosial emosional, daya imajinasi, serta kemampuan kognitif dan bahasa si buah hati. B. Memilih alat bermain. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam memilih bahan dan peralatan belajar dan bermain anak yaitu: pertama, pilih alat atau bahan yang mengandung perhatian anak. Alat dan bahan dapat memuaskan kebutuhan anak, menarik minat dan menyentuh perasaan mereka, baik dari warna, jenis, bentuk, ukuran, atau berat. Kedua, pilih bahan yang mencerminkan karakteristik anak usia dini. Dalam mencari alat permainan, kita harus mempelajari perkembangan dan ciri-ciri belajar anak sebagaimana karakteristik anak. Yang ketiga, pilih alat atau bahan yang memiliki unsur multiguna. Alat dan bahan mainan ini dapat memenuhi bermacam-macam tujuan pengembangan atau jika memungkinkan seluruh aspek perkembangan anak. Yang keempat, alat permainan sebaiknya beraneka macam sehingga anak dapat bereksplorasi dengan berbagai macam alat permainan. Yang kelima, pilih bahan yang dapat memperluas kesempatan anak untuk menggunakannya dengan berbagai macam cara. Tingkat kesulitan sebaiknya disesuaikan dengan rentang usia anak. Yang keenam, peralatan mainan tidak terlalu rapuh. Yang ketujuh, pilih mainan yang tidak membedakan jenis kelamin dan tidak meniru-niru. Sebaiknya alat atau bahan yang dapat dipilih tidak dibedakan berdasarkan jenis kelamin. Pada anak usia dini, perlu diperkenalkan sebagai peran dan hal. Yang kedelapan, pilih alat dan bahan yang sesuai dengan fasilitas dan nafas pendidikan. Alat dan bahan ini sering disebut dengan APE atau alat permainan edukatif. Untuk mendapatkan berkonsultasi dengan seorang ahli baik, ahli bermain, pendidik anak, psikolog, atau perawat anak yang profesional. C. Alat permainan edukatif. Totalitas kepribadian anak bukan karena kebagusannya, tetapi karena aspek kreativitasnya, sehingga mampu menjadi sarana bermain yang aktif, menarik, menyenangkan, dan bermanfaat. Beberapa fungsi APE yaitu: pertama, mengajar menjadi lebih mudah dan lebih cepat diterima anak. Kedua, melatih konsentrasi anak. Ketiga, mampu mengatasi keterbatasan waktu dan tempat. Alat permainan edukatif adalah sarana untuk merangsang anak dalam mempelajari sesuatu tanpa anak menyadarinya, baik menggunakan teknologi modern, konvensional maupun tradisional. Latar belakang dibuatnya APE adalah sebagai upaya merangsang kemampuan fisik motorik anak, kemampuan sosial emosional, serta kemampuan kecerdasan kognisi. Prinsip-prinsip APE merupakan prinsip produktivitas, kreativitas, aktivitas, efektif, dan efisien, serta menarik dan menyenangkan. Dari sudut pandang materinya, APE harus mampu mengembangkan daya pikir, daya cepat, aspek bahasa, motorik, dan keterampilan melalui alat yang digunakan sebagai sarana bermain, sehingga anak diharapkan mampu mengembangkan fungsi inteligensinya, emosi, dan spiritual. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari penyaji yang pertama. D. Fungsi peralatan untuk kegiatan kreatif anak. Ciri-ciri peralatan yang baik diantaranya ada 11. 1. Desain mudah, sederhana. 2. Multifungsi atau serbaguna. 3. Menarik. 4. Berukuran besar. 5. Awet. 6. Sesuai kebutuhan. 7. Tidak membahayakan. 8. Mendorong anak untuk bermain bersama. 9. Mengembangkan daya partisipasi.
10. Bukan hanya kelucuan dan kebagusannya. 11. Bahan murah dan mudah diperoleh. Jenis-jenis program alat permainan edukatif atau AP. Jenis latihan yang disesuaikan dengan perkembangan anak dikembangkan. Maria Montessori. Tujuan dari pendidikan Montessori adalah perkembangan individu. Program-program Montessori lebih mengkonsentrasikan pada perkembangan keterampilan-keterampilan intelektual umum daripada konsep-konsep mata pelajaran tertentu. Demikianlah hasil penjelasan dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.